Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. Malam ini Mas Rey didatangi salah satu ustaz yang bernama Ustadz Rahmat. Tujuan saya buat video seperti itu untuk edukasi. Supaya apa? Jangan percaya sama dukun. Dukun tuh nggak ada apa-apanya. Ustadz Rahmat menantang pembuktian kesaktian Liontin Macan Putih Siliwangi pemberian kakak Sunan. Mari sama-sama kita doakan perjuangan Mas Rey dalam berdakwah. Masalah mungkin cara dakwah saya di saat yang lain tidur, di saat orang lain tidur nyenyak, di situ saya berdakwah. Ingin tahu kayak mana kekuatan Liontin itu, kok Mas Rey ini terlalu memamerkan kekuatannya. Kayak mana saya bilang ya, kan nggak ada ustadz seperti itu. Memamerkan kekuatan tuh nggak ada Mas Rey. Ya, saya nggak pernah ngasih nama saya tuh ustadz. Saya nggak pernah ngasih gelar di YouTube saya tuh saya ini Gus. Mas kok terlalu membanggakan kali kekuatan Liontin itu. Saya mau tahu kekuatannya seperti apa. Liontin apa nih? Nggak ada kekuatannya, kok terlalu membanggakan kali Liontin ya, apa nih? Apa tiba-tiba pusing kepala saya? Udah. Dengar ngomong. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Utyabina ansabilin nakibina, utyamina ansabilin nakibina, wattaqila ta'ala al-maqal
الملحدين واتقي لا تعالى مقال الملحدين يا توابا توب علينا يا توابا توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو غير الرازقين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين الله ربي الله حسبي hati ini penuh dengan dengki bertingkah laku sombong iman semakin kosong berbicara selalu berbohong di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan seakan hidup ini terus kekal abadi larut dalam Maaf sahabat ya, memang kondisinya saya kurang fit sahabat, karena kan jadwal pengajian, jadwal ngisi pengajian nih, ngisi majelis kan luar biasa sekarang sahabat. Jadi apa namanya ya, untuk waktu istirahat tuh ibarat udah pasti positif berkurang sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita menjalani apa yang Rasulullah kerjakan, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Baik, salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, para sahabat-sahabat, para subscriber, para pecinta Masri Official, para pecinta Gus Idris Official, dan
keluarga besar dari Ria Al-Yusufi. Ya, mudah-mudahan jenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala. Ya, salam sayang untuk keluarga besar dari Ria Al-Yusuf. Insya Allah, mugi jenengan semua selalu dalam keberkahannya Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Ini sahabat, kebetulan di malam ini Masya Allah, ada salah satu ustadz ya, yang bernama Ustadz Rahmat sahabat ya. Katanya ada hal penting yang harus dibicarakan, ada hal penting yang harus diucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Ustadz Rahmat. Ya, kenalkan nama saya Ustadz Rahmat. Nggih. Mau Mas Ustadz? Soalnya kalau udah malam Ustadz ya, jadi mau nyari tempat nongkrong juga enggak bisa kan di sini kan. Oh, gimana Ustadz, kabarnya sehat? Ya. Alhamdulillah. Kak, gini Mas Ri kan? Gimana, langsung ke pembahasan, monggo. Saya lihat kok Mas Ri ini terlalu sumbar kali, terlalu memamerkan kekuatan dengan leontin Mas Ri. Jadi kan nggak ada Mas Ri Ustadz seperti itu yang memamerkan kekuatan. Di sini saya enggak pernah di tayangan tontonan video saya itu bukan bermaksud untuk memamerkan. Ya, karena saya juga merasa saya ini juga manusia biasa. Cuman karena keyakinan saya, Allah saya itu maha yang luar biasa. Bukan berarti saya so sakti, tapi saya yakin Tuhan saya Allah Ta'ala itu maha sakti. Saya tidak ada pernah mengumbar, tapi saya buat video seperti itu sebagai edukasi. Itunya. Tapi nggak ada Mas Ri kalau Ustadz tuh yang memamerkan kekuatan Mas Ri. Sebetulnya Mas Ri itu nggak cocok jadi Ustadz. Saya cocok jadi Ustadz baru. Kalau Ustadz tuh nggak ada Mas Ri memamerkan kekuatan, nggak ada. Iya, lagian pun gini loh Mas. Saya tidak pernah menyatakan, saya tidak pernah mengaku bahwa diri saya Ustadz. Cuman gini, dulu guru saya pernah menyampaikan, pernah berdakwah. Dan beberapa ulama banyak juga menyampaikan, jangan pernah jadikan dakwah itu sebagai pekerjaan. Betul. Tapi istilah setiap pekerjaanmu dengan dakwah. Nah itu tadi. Makanya saya buat tontonan seperti ini tujuan untuk edukasi. Agar apa? Jadi supaya kita selaku umat muslim itu tidak percaya sama dukun. Kita selaku umat muslim itu kita ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki cobaan, bukan malah kita datangi dukun, bukan malah datangi orang pintar, tapi minta sama Allah. Iya, tapi Mas Ri-nya saya lihat makin pamer kali dengan kekuatan Mas Ri, pamerkan liontin, kekuatan liontin itu. Liontin. Tujuannya untuk apa? Gini loh, saya nggak pernah ini liontin ya, ini liontin yang saya punya nih ya, nih. Ini sahabat ya. Ini Ustadz Rahmat membahas tentang liontin. Ini mohon maaf Ustadz ya. Ya. Mohon maaf ya. Ini Mas jenengan nih, liontin macan putih Siliwangi. Ya ini Mas jenengan. Saya tidak pernah menjamin kesaktian. Saya tidak pernah menjual kesaktian dari liontin ini. Saya selalu menyampaikan ini hanya wasilah Ustaz. Ini hanya wasilah. Saya memaharkan liontin macan putih Siliwangi ini karena memang niatnya itu untuk santunan anak yatim. Ada tuh Mas Ri. Kalau seperti itu nggak ada. Nggak ada gimana coba Ustaz, tolong kasih penjelasan yang benar-benar jelas gitu loh. Yang Imam Ustadz ya, ini saya rekam semuanya. Boleh nggak suara jenengan Ustadz tuh lebih kuat karena ini sebagai pegangan saya. Ya sebetulnya nggak ada itu memamerkan kekuatan itu udah pakai liontin. Kalau kami sebagai Ustadz nggak ada tuh Mas Ri. Kekuatan dari liontin itu nggak ada sama kami. Saya juga nggak pernah menyatakan bahwasannya liontin ini tuh memiliki kekuatan. Saya nggak pernah bilang seperti itu. Saya selalu mengakadkan kepada sahabat-sahabat saya, yuk kalian akadnya itu adalah sodako. Anggap aja liontin ini hadiah dari saya. Gitu loh. Boleh Pak Ustadz nanya sama sahabat-sahabat saya, boleh Ustadz nanya sama netizen saya. Cuma karena saya kan nggak enak aja kita lihat Mas Ri. Selalu mau memamerkan kekuatan itu kan di depan-depan orang kan nggak enak Mas Ri. Nggak ada Ustadz tuh seperti itu. Terus kok Mas Ri mau jadi Ustadz ya yang lulus saja lah. Iya, kan tergantung pandangan masing-masing orang, kan gitu. Ya kalau misalkan memang cara ini salah, cara saya ini menurut Ustadz salah, karena saya sadar, saya hanya manusia biasa, saya ada tempatnya salah, kan gitu. Karena manusia tidak ada yang sempurna.
Siapa yang sempurna? Cuma Kanjeng Nabi SAW. Selesai. Jangan membawa nama Nabi, Mas Rey. Karena Mas Rey saya tengok lalu sumbar kali dengan kekuatan yang Mas Rey miliki itu. Iya kan sudah saya katakan Ustaz, tujuan saya buat tontonan seperti itu, tujuan saya buat video seperti itu untuk edukasi. Supaya apa? Jangan percaya sama dukun, dukun tuh nggak ada apa-apanya. Karena saya sendiri langsung yang menghadapi. Tujuan saya apa? Ngasih paham sama mereka-mereka yang lari dari ajarannya Allah Ta'ala, dari ajarannya Kanjeng Nabi. Itu saya luruskan. Saya tuh berdakwah, itu berjuang di jalan Allah, itu saya nggak mengenal waktu. Ya mungkin kalau misalkan seorang ustadz yang pada umumnya mungkin ceramah di masjid, ceramah di musola, kan itu. Ya saya tidak masalah, mungkin cara dakwah saya di saat yang lain tidur, di saat orang lain tidur nyenyak, di situ saya berdakwah. Tapi saya kepingin juga lihat kekuatan Liontin itu kayak mana kekuatannya. Saya kan tadi jenengan bilang katanya nggak boleh meyakini tentang kesaktian. Lah kok jenengan, kok Ustaz sekarang nanya tentang masalah kesaktian kelebihan ini? Bukan, karena Mas Rey terlalu memamerkan kali kekuatan itu. Nah. Ini nggak ada kekuatannya. Tadi sahabat ya, tadi Ustaz Rahmat nih bilangnya saya tuh sombong. Ustaz Rahmat bilang sama saya bahwasannya saya ini Ustadz nggak jelas. Karena apa? Mempercayai kekuatan-kekuatan Liontin. Lah malah Ustadz Rahmat nyuruh saya memberitahu. Iya, saya maksudnya begini, kepingin tahu kayak mana kekuatan Liontin itu, kok Mas Rey ini terlalu memamerkan kekuatannya. Gini loh Mas, gimana ya, saya tidak pernah bilang ini sakti, tapi saya nggak mau kalau misalkan jenengan memakai Liontin ini, memegang Liontin ini, cuman hanya sekedar pengen tahu kelebihannya, pengen tahu apa tentang kayak kesaktian dari Liontin Macan Putih Siliwangi. Iya. Saya nggak mau kalau jenengan punya niat kayak gitu. Nanti yang ada malah hal yang nggak diinginkan terjadi, luar biasa nih. Ya berarti kan Masnya kalau nggak berani ngasih sama saya mau mencoba kekuatannya, berarti Masnya kan cuma bohong-bohong aja. Bukan saya nggak mau ngasih, karena tujuan jenengan ini mau ngetes, mau menguji gitu. Iya. Berarti kan di sini jenengan termasuk itu rasa sombong nggak? Itu jiwa sombong nggak, Kak? Enggak. Sifat sombong nggak tuh? Enggak. Kalau misalkan kita seakan-akan menyepelekan sesuatu. Enggak, si masalah yang sombong. Saya kan cuma mau coba apa betul Liontin ini hebat. Nggak hebat, yang hebat Allah Ta'ala. Ini hanya wasilah. Kun fayakun kata Allah, jadi maka jadilah. Nggak ada yang nggak mungkin kata Allah. Apalagi Liontin ini memang, kalau misalkan niat kita tuh untuk sodako, niat kita tuh untuk ngasih nyenengi anak yatim. Jadi barang siapa yang nyenengi anak yatim piatu, kata Rasulullah, maka dia akan kuberi syafaat. Sodako yang kayak mana? Pakai Liontin sodako yang kayak mana, Mas Rey? Lah, ini netizen memaharkan ini. Dah, uangnya itu saya berikan untuk nyantunin, untuk nyenengi anak yatim. Dah, itu yang sodakohnya. Dan Liontin ini hanya hadiah. Jadi barang siapa yang benar-benar ikhlas sodako, nyenengi anak yatim, nyenengi anak yatim, nyenengi samanya, nyenengi hamba Allah, maka akan Allah senangkan juga. Apa yang diminta kata Allah? Apa yang kau minta? Sekarang gini aja Mas Rey, saya nggak mau banyak kali ngomong. Kalau memang Mas Rey kasih, saya coba Liontin itu kekuatannya kayak mana. Saya nggak berani. Saya nggak berani kalau ngasih Liontin ini sama jenengan. Karena takutnya nanti ada hal yang nggak diinginkan terjadi sama Pak Ustadz. Gitu loh. Ya udahlah, namanya juga Ustadz mungkin dakwahnya itu di masjid kan itu. Ustadz dakwahnya di musola. Ya Masya Allah, lanjutkan dakwah Ustadz. Ya gitu juga dengan saya. Mungkin dakwah saya di jalan seperti ini kan nggak ada salahnya. Berarti kok Mas Rey itu nggak berani ngasih Liontin itu sama saya, berarti nggak usah lagi Mas Rey pamerkan kekuatan di hadapan orang-orang. Nggak usah Mas Rey bilang ini, bilang itu dengan orang itu, nggak perlu Mas Rey. Kalau memang Mas Rey mau jadi Ustadz, ya sebagaimana Ustadz, ya kayak gitulah Mas Rey buat. Enggak. Ustadz Rahmat namanya. Iya. Kenapa sih Ustadz Rahmat tuh kayaknya kok pengen banget sih mengetahui kelebihan dari Liontin Iya, Macan benar. Putih Siliwangi. Benar. Kenapa alasannya gitu? Kok pengen banget mengetahui? Karena gini, saya tengok memang kok Mas Rey terlalu membanggakan kali, ya gitu. Seakan-akan kayak mana saya bilang ya? Kan nggak ada Ustadz seperti itu. Memakai kekuatan tuh nggak ada Mas Rey. Ya, lah saya kan bukan Ustadz. Udah jelas di YouTube saya itu namanya Mas Rey. Tapi Iya. kalau misal di YouTube saya diberi situ Ustadz Rey, itu baru logika. Saya nggak pernah ngasih nama saya tuh Ustadz. Saya nggak pernah ngasih gelar di YouTube saya tuh saya ini Gus, saya ini Kiai, nggak pernah. Iya, cuman kan setiap konten Mas Rey itu kan ini seperti jadi Ustadz.
ustadz yang berilmu tinggi, yang mempunyai ilmu tinggi, mempunyai liontin macan putih dari Siliwangi, yang punya kekuatan dahsyat. Saya mau tahu kekuatannya kayak seperti apa. Nggak usah jenengan cari tahu masalah tentang kekuatan dari liontin macan putih Siliwangi. Nggak usah jenengan cari tahu, bahaya itunya. Berarti kok masnya itu nggak berani kasih tahu sama saya, berarti itu cuman ini aja, cuma sekedar Settingan gitu. settingan aja berarti. Yo, kalau misalnya ustadznya nggak ini settingan, nggak masalah. Saya nggak pernah menjamin kekuatan di sini kok. Berarti itu mak sekedar settingan aja, itu cuma apa aja, pura-pura aja. Ayo gimana Mas Re? Gimana sahabat? Soalnya gini loh sahabat. Kalau misalkan liontin macan putih Siliwangi ini sahabat, kalau saya berikan sama Ustadz Rahmat, yang saya takutkan karena Ustadz Rahmat ini kan ingin menguji kelebihan, menguji kekuatan dari liontin macan putih Siliwangi. Yang saya takutkan ada hal yang nggak diinginkan terjadi sahabat. Itu yang saya takutkan. Bukan berarti saya menjamin liontin ini bisa menjadikan kita sakti, bisa menjadikan kita hebat. Saya tidak pernah menjamin itu. Bahkan kalau misalkan sahabat-sahabat mau memesan liontin ini, kalau bisa akadnya tadi adalah sodako. Nggak masalah, apapun risiko saya tanggung sendiri Mas Re. Jadi gimana sekarang Mas Re? Mas Re kasih nggak saya mencoba kekuatan dengan itu? Gimana Pak Ustadz ya? Saya juga bingung Pak Ustadz. Karena di sini jadi judulnya tuh Pak Ustadz tuh ingin menguji saya. Bukan, saya mau mencoba liontin Mas Re itu. Apa betul kekuatannya seperti yang Mas Re tampakkan sama orang? Gimana ya? Saya juga kalau misalkan ini sama dengan Ustadz Rahmat nih menguji kemampuan saya. Iya betul. Memang Kan betul. sudah saya bilang saya ini tidak sakti. Liontin ini juga nggak ada kesaktiannya, gitu loh. Dan untuk apa lagi? Cuma saya lihat Mas Re terlalu ini kali. Saya tengok liontin ini nampak-nampakkan kali saktian liontin itu kan. Saya kepingin tahu aja kayak mana kekuatan liontin itu. Gimana sahabat? Soalnya Ustadz Rahmat ini kayaknya pengen banget melihat liontin ini. Bahkan Ustadz Rahmat sempat bilang saya ini ustadz palsu, gitu. Saya ini mengajarkan ajaran yang sesat, gitu. Ya betul. Kalau masnya nggak berani ngasih liontin itu sama saya, berarti masnya pura-pura jadi ustadz. Berarti bisa dibilang kan orang bilang ustadz jadian. Kayak mana Mas Re ya? Berani nggak? Gimana ya? Saya takut nanti ustadz nih terjadi hal yang nggak diinginkan. Udahlah Mas Re, nggak usah banyak kali ngomong ini ngomong itu lah Mas Re. Sekarang Mas Re kasih nggak? Kalau memang nggak Mas Re kasih, biar saya pergi dari sini. Slow, santai. Karena di Ustadz Rahmat bilangnya kan kita mau sowan baik-baik, nambah saudara, betul kan? Iya betul, tapi nggak bisa Mas Re. Saya ajak ngomong baik-baik, saya mau mencoba, Mas Re nggak kasih. Ini mau kayak mana Mas Re maksudnya? Ya tadi kan Ustadz Rahmat kan di sini pas waktu kita mau ketemu, kalau kita mau jumpa itu kan Ustadz Rahmat nggak ada membahas tentang masalah liontin, gitu loh. Ustadz Rahmat nggak ada membahas yang hal-hal seperti itu, gitu. Ketika Ustadz Rahmat jumpa sama saya, bahasnya malah liontin. Kan sudah saya katakan, kalau Ustadz Rahmat ingin menguji kemampuan ini, kalau niatnya cuma ngetes, yang ada nanti jenengan nanti yang susah, Ustadz Rahmat nanti yang susah, gitu loh. Nggak apa-apa, risiko saya tanggung. Sekarang Masnya kasih nggak sama saya? Kayak mana Mas? Kalau nggak biar saya pergi dari sini. Gimana sahabat? Kalau misalkan ini saya kasih, ini takutnya terjadi hal yang nggak diinginkan sama Ustadz Rahmat. Kalau misalkan liontin ini nggak saya berikan, nggak saya coba kasih paham sama Ustadz Rahmat, yang ada nanti beliau ini malah menganggap saya ini adalah penyebar info-info yang nggak jelas. Iya, nggak jelas infonya. Berarti kan Masnya kan cuma chatting-chattingan aja. Kalau emang nggak berani ngasih sama saya, coba Mas kasih sama saya mau tahu kayak mana kekuatan liontin itu. Jangan coba ngomong aja Mas. Kayak mana Mas? Gimana sahabat ya? Saya juga bingung sahabat, bantu komentar sahabat. Soalnya
ini menyangkut harga diri saya juga dan menyangkut teman-teman saya para guru spiritual yang lain sahabat ya. Kan Ustaz Rahmat juga tahu sih, intinya gini loh Ustaz Rahmat. Kalau bisa tuh kita tuh selaku pendakwah, daya kita tuh nggak usah nyari silapnya lah. Sama aja tujuan kita tuh juga menyampaikan kebaikan. Tujuan kita tuh yang mensyiarkan. Tujuan kita itu menyampaikan sunnah-sunnah, menyampaikan apa yang dikerjakan Rasulullah, menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Karena selesai. Cuman untuk caranya itu memang masing-masing kita memiliki hal yang berbeda gitu loh. Jadi untuk apa kita berdebat cuman perkara cara dakwah, perkara liontin ini kan gitu. Untuk apa kita berdebat kan Iya, gitu. cuma masnya itu kan nggak pernah membahas tentang ceramah syariat Islam ataupun apa yang dibanggakan kok. Cuma kekuatan-kekuatan liontin aja kan gitu. Saya mau tahu kayak mana kekuatan liontin itu sebetulnya. Kayak mana kekuatannya. Jadi sekarang masnya kasih nggak sama saya? Kalau mas dikasih, saya mau mencobanya. Seperti apa kekuatan liontin itu? Gimana sahabat? Saya juga bingung sahabat. Soalnya Ustaz Rahman nih memang pingin banget gitu. Tapi saya takut Ustaz Rahman tuh apa namanya terjadi hal yang nggak diinginkan loh Ustaz. Itu saya takutkan Ustaz. Enggak apa-apa. Kok ada hal yang memang yang mencelakakan saya tanggung sendiri. Saya tanggung risikonya. Sekarang masnya kasih nggak? Saya mau mencoba kekuatan liontin itu. Tunggu sebentar Ustaz ya. Saya nanya sama netizen saya. Gimana sahabat? Ustaz Rahmat pengen banget membuktikan kesaktian atau kelebihan dari liontin macan putih Siliwangi ini sahabat. Gimana sahabat? Bantu komentar sahabat. Ini kita buktikan atau enggak sahabat? Bantu komentar sahabat. Ini kita buktikan atau enggak sahabat? Bantu komentar sahabat. Udah berapa menit kameramen? Udah 25 mas. Gimana sahabat? Bantu komentar sahabat. Ini kita buktikan nggak nih sama Ustaz Rahmat nih? Ustaz Rahmat yakin? Yakin. Saya yakin. Coba saya kasih masa sama saya mau mencoba kekuatan liontin itu kayak mana. Jangan cuma ngomong aja mas. Buktikan dulu sama saya. Berarti kok masnya nggak berani, berarti cuma chattingan aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya juga bingung Ustaz. Karena saya memang benar-benar takut tuh ada hal yang nggak diinginkan tuh bakal terjadi nantinya. Enggak apa-apa, saya yang tanggung sendiri risikonya. Untuk apa mas yang takut? Kan saya yang tanggung risikonya. Kan bukan semua mas yang tanggung risiko, kan saya. Kok segitu percayanya mas sama liontin itu bakal saya celaka? Kenapa gitu? Bukan gitu loh, karena kan ini kan wasilah gitu. Karena kan tadi saya bilang kun fayakun, tidak ada ketika Allah bilang jadi maka jadilah. Tidak ada yang mungkin tidak mungkin. Berarti mas itu percaya kekuatan gaib itu percaya. Ini wasilah saya bilang. Ini wasilah. Kok dalam agama kami, para ustadz kami ini nggak percaya mas. Dengan kekuatan apapun kami nggak percaya. Itu adalah Allah wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita selaku hamba kecuali atas izin Allah. Yang kami ketika kun fayakun kata Allah, jadi maka jadilah jadi. Ini wasilah. Yang kami percaya itu hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya saya juga menyampaikan tidak ada kekuatan lebih dari kekuatan Allah Taala. Ya kenapa mas saya kok yakin kali nggak berani ngasih liontin itu sama saya? Takut saya celaka. Karena rasa sombong jenengan gitu loh. Ya nggak sombong, saya ingin mencoba. Nah, karena mas kok terlalu membanggakan kali kekuatan liontin itu. Saya mau tahu kekuatannya seperti apa. Lebih hebat liontin itu apa lebih hebat kekuatan Tuhan? Liontin ini wasilah. Bukan berarti liontin ini saya bilang sakti. Ini wasilah. Kenapa saya nggak mau kasih? Karena rasa sombong jenengan. Karena sifat sombong itu tidak baik loh. Bahkan Allah tuh tidak suka sama orang-orang yang sombong. Betul, sekarang gini aja. Mas kasih nggak sama saya? Dari awal saya tidak pernah bilang ini sakti. Yang saya takutkan, kenapa nanti saya takut jenengan jadi celaka? Karena rasa sombong jenengan. Nggak ada yang saya sombongkan mas ya. Cuma saya mau mencoba. Mas itu berani kasih nggak sama saya? Berarti kok mas nggak berani kasih sama saya, berarti mas itu cuma bohong-bohong aja. Gimana sahabat? Ini kita kasih nggak sahabat? Bantu komentar sahabat. Dari sekian ratus orang yang nonton, silakan sahabat. Ini kita kasihkan nggak nih sahabat? Tapi yakin Kang Mas ya? Yakin? Tuhan dengan wakil. Bismillah. Ayo Ustaz ya. Ya. Ada hal nggak diinginkan, saya nggak tanggung jawab. Ini saya pakai ya? Silakan. Silakan Ustaz. Nggak ada ya kekuatannya.
Biasa aja nya. Kok terlalu dibanggakan kali? Liontin apa nih? Saya nggak percaya mas hal seperti ini mas. Kan saya bilang nggak ada kesaktiannya gitu. Saya nggak loh. percaya mas. Saya paling nggak suka pakai kayak gini. Tapi karena mau coba kekuatannya seperti apa. Ya sabar. Ya nggak masalah loh. Saya nggak pernah bilang ini sakti. Liontin apa nih? Nggak ada kekuatannya. Kok terlalu mau banggakan kali liontin ini apa nih? Allah Akbar, astagfirullah. Sampai dibanting coba. Nggak ada gunanya tuh mas. Nggak ada kekuatannya tuh mas. Kan saya nggak bilang ini sakti, kesombong. Gara-gara ini hanya wasilah. Hati-hati dengan kesombongan jenengan. Saya nggak pernah takut mas dengan kekuatan seperti itu mas. Nggak pernah takut saya mas. Saya nggak pernah takut. Lah kenapa? Kenapa tiba-tiba pusing kepala saya? Dah. Ini kan rasa kesombongan jenengan nih. Udah sahabat, ya sahabat. Ini pasti masnya santet saya ya? Hah? Loh, kamu bilangin saya nyantet tuh. Astagfirullah. Pasti kamu yang santet saya ini ya? Kok nyantet loh? Oh mak. Pasti si masnya yang udah santet saya ini ya? Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak ada nyantet. Enggak nih. Nggak betul nih. Nggak betul masnya nih. Loh, gimana sahabat? Itu rasa coba jenengan, kan saya bilang ini wasilah. Liontin macan putih siluang ini wasilah. Tapi kalau niat jenengan itu tidak baik, niatnya itu menguji, mengetes atau apa, ya jadi kayak gini. Pasti kamu yang udah santet saya nih. Lah kok mau nuduh saya nyantet? Nggak betul nih. Udah biar kemana kan? Jangan sih mas. Itu kan dikejar aja mas. Biar aja kita. Biar aja. Biar aja nih. Kaca. Oh iya, kaca. Pak supir, kaca Pak supir. Ya sahabat ya, kan sudah saya bilang, ya kan? Sudah dikatakan kesombongan sahabat. Ya Allah. Tapi tidak mungkin bagi Allah Ta'ala sahabat. Karena emang liontin macan putih siluang ini sangat luar biasa sahabat. Makanya kalau sahabat-sahabat ingin memaharkan ini, saya harap akadnya itu adalah sodako. Ya, jangan sampai niatnya itu karena hal-hal yang entah apa-apa. Jangan apalagi kalau niatnya itu untuk keburukan sahabat. Ya, seperti tadi Ustaz Rahmat itu tadi. Dia seakan-akan menganggap saya ini adalah orang apa ya? Bilang seakan-akan syirik. Saya ini seorang pendosa. Saya ini mengajarkan ajaran yang tidak benar. Naudzubillah. Demi Allah dan Rasulullah, niat saya dan seluruh ajaran saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, tontonan yang saya buat itu sesuai dengan anjuran syariat Islam, insyaallah. Ya, insyaallah. Jadi ini saya beritahu sahabat-sahabat lagi. Jadi liontin macan putih siluwangi ini yang baru aja kemarin diambil di pantai itu sahabat, di pantai selatan. Jadi ini ada 3 sahabat liontin macan putih siliwangi. Jadi ini siapa cepat dia dapat. Ya, kalau memang sahabat-sahabat tidak ada yang mau, maka liontin macan putih siliwangi akan saya kembalikan di tempat asalnya dan akan saya kembalikan ke kakek Sunan sahabat. Kalau sahabat-sahabat mau liontin macan putih siliwangi, komentar mau sahabat, langsung hubungi admin. Ya, langsung hubungi admin. Yang penting niat itu baik. Jangan sampai seperti Ustaz Rahmat tadi sahabat, ujung-ujungnya malah nuduh saya nyantet. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah. Kok ada gitu seorang ustadz malah seperti itu sahabat, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat iri, sifat dengki. Kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim sahabat. Kalau sahabat-sahabat mau liontin macan putih siliwangi, hubungi aja langsung sahabat di nomor WhatsApp admin 0813 9772 3334. Saya ulangi 0813 9772 3334. Sekali lagi 0813 97 72 3334. Untuk luar negeri itu kosongnya diganti plus 62. Jadi plus 628 13 97 72 3334 plus 62
813 97 72 33 34. Untuk maharnya sahabat cuma 1 juta. Jadi Leontine cuma 1 juta. Untuk pengiriman luar negeri bisa Mas Rey, bisa banget. Tapi ongkirnya sedikit mahal. Pokoknya kalau misalkan keluar negeri, maharnya 1 juta plus ongkos kirim 500.000. Jadi totalnya 1.500.000 ya sahabat. Kalau untuk di dalam negeri, wilayah Indonesia itu hanya ditransfer 1 jutanya saja. Dan nanti ongkos kirimnya dibayar pas barang sampai. Ya sahabat, niatnya sodako sahabat, buruan di order. Leontine ini cuma 1 juta. Ini Masya Allah luar biasa sahabat. Ini sahabat, indah banget sahabat. Leontine macan putih Siliwangi. Saya akhiri, saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ucap salawat, ditinggalkan maksiat, ucap lali, salat karo sodako.